Samuel dalam Alkitab merupakan hakim terakhir sebelum akhirnya Bani Israel memasuki masa kerajaan. Samuel juga nabi yang mengurapi dua raja pertama kerajaan Israel, yaitu Saul dan Daud. Samuel adalah tokoh Bani Israel yang hidup pada akhir masa kesukuan atau hakim-hakim dan awal masa kerajaan, yang ayahnya bernama Elkana. Kitab Samuel mencatat bahwa Elkana berasal dari suku Efraim, sementara Tawarik menyebutkan bahwa dia berasal dari suku Lewi. Elkana mempunyai dua istri, yaitu Hana dan Penina. Elkana mengasihi Hana tetapi tidak dapat memberi bagian lebih dari kurban persembahan karena Hana mandul. Suatu saat, karena tidak tahan lagi, dan setelah mereka memakan hidangan dalam ibadah, Hana berdiri di depan bait suci Tuhan, dengan hati pedih berdoa kepada Tuhan, sambil menangis terseduh-seduh. Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Imam Eli yang saat itu bertugas memimpin ibadah di bait suci, waktu duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci, ketika Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak terdengar, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Dan tanya Eli kepada Hana, "Apakah kamu sedang mabuk anggur?" Bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Setelah Imam Eli mendengar penjelasan dari Hana, lalu ia memberkati Hana dan berkata, "Pergilah dengan selamat, sebab Allah Israel memberikan kepadamu apa yang kau minta kepadanya." Saat itu Hana menjadi lega dan mukanya tidak muram lagi. Segera setelah peristiwa itu, Hana hamil dan melahirkan Samuel untuk Elkana suaminya. Menurut Hana, nama dari Samuel berarti diminta dari Tuhan. Setelah selesai disapih, Hana menyerahkan Samuel menjadi abdi di rumah Allah di Silo dan dirawat oleh Eli, imam besar di Silo. Meski Eli merupakan seorang imam, anak-anaknya terkenal suka berbuat jahat dan sewenang-wenang. Banyak orang sudah mengadu kepada Eli mengenai perbuatan anak-anaknya. Tetapi anak-anak Eli tidak mengindahkan nasihat ayahnya. Seorang nabi kemudian datang kepada Eli dan menyatakan bahwa Allah tidak berkenan dengan keluarga Eli dan semua keturunannya akan terbunuh. Sementara itu Samuel secara tekun menjadi abdi Allah sejak masih usia belia. Orang tuanya mengunjungi Samuel setiap ibadah kurban tahunan. Disebutkan bahwa Samuel sendiri tumbuh menjadi pribadi yang disukai Allah dan masyarakat.
disebutkan bahwa saat tidur di dekat tabut perjanjian di dalam kemah suci, Samuel bangun lantaran mendengar suara panggilan. Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab panggilan Allah. Ya Bapa, bukankah Bapa memanggilku? Tidak nak, aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali. Untuk kedua kalinya, Allah memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab panggilan Allah. Ya Bapa, bukankah Bapa memanggilku? Tidak nak, aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali. Dan untuk ketiga kalinya, Allah memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Dalam panggilan ketiga Allah, Samuel bangun dan menjawab, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggilku? Lalu tersadarlah Eli bahwa Tuhan telah memanggil Samuel. Tidak nak, aku tidak memanggilmu. Tetapi jika engkau dipanggil, katakanlah, bicaralah kepadaku Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Setelah panggilan ketiga kalinya yang Samuel terima dari Allah, Samuel pun pergi tidur lagi. Dan setelah itu, Allah memanggil Samuel kembali. Maka Samuel mengatakan seperti apa yang diperintahkan oleh Imam Eli kepadanya. Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab panggilan Allah. Berbicaralah Bapa, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kemudian Allah menyatakan bahwa akan terjadi sesuatu yang dahsyat terhadap bangsa Israel, juga menegaskan hukum bagi keluarga Eli. Pagi harinya Eli meminta Samuel menghadap dan menceritakan semuanya, termasuk mengenai hukum pada keluarga Eli. Mendengar firman Allah yang disampaikan lewat Samuel, Eli hanya bisa pasrah dan berkata, Samuel anakku, ceritakanlah apa yang Tuhan beritahu kepadaku. Jangan sesekali engkau menyimpan sedikit pun apa yang dikatakannya. Kemudian Samuel menceritakan semuanya kepada Imam Eli. Dan Imam Eli berkata, Dia Tuhan, biarkanlah apa yang diperbuatnya dipandangnya itu baik. ketika Samuel sudah tua dan mendekati akhir masa tugasnya, para penatua Israel datang kepadanya di Roma. Samuel mengangkat putra-putranya menjadi hakim di Beersheba, tetapi mereka ternyata tidak jujur dan melakukan korupsi. Para tua-tua Israel mengantisipasi penyalahgunaan kekuasaan Samuel serta ancaman dari Bani Amon yang menuntut agar seorang raja dipilih untuk memerintah bangsa Israel. Hal ini tentu saja mengesalkan hati Samuel. Ia berdebat dengan mereka dan memberi peringatan konsekuensi kehadiran seorang raja. Akhirnya setelah diberi petunjuk oleh Allah, Samuel menerima tuntunan mereka dan mengurapi Saul menjadi raja Israel. Ketika bersedih atas berbagai kejahatan yang jatuh ke bangsa itu, tiba-tiba ia disuruh Allah pergi ke Bethlehem untuk mengurapi Daud bin Isai menjadi raja Israel kedua yang kelak menjadi
pengganti Raja Saul.